Turki Utsmani berdiri pada tahun 1299 Masehi di wilayah Anatolia. Saat itu merupakan daerah yang penuh konflik setelah melemahnya dinasti Seljuk akibat serangan dari Mongol. Di tengah kekacauan tersebut, muncul seorang pemimpin dari suku Kaji yang bernama Ertugrul, yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Utsman bin Ertugrul. Utsman sendiri dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, pemberani dan dihormati oleh suku-suku Turki lainnya. Wilayah kecil yang ia pimpin terus berkembang melalui strategi militer yang efektif, diplomasi dengan kerajaan-kerajaan sekitar, serta dukungan masyarakat Muslim di Anatolia. Dari nama Utsman inilah muncul sebutan Utsmani atau Ottoman. Kekaisaran yang awalnya kecil ini menjadi fondasi bagi peradaban besar yang akan mendominasi dunia selama berabad-abad. Setelah Utsman wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Orhan, yang memperluas wilayah ke kawasan penting di Asia Kecil dan Eropa Timur. Utsmani kemudian terus berkembang hingga menjadi kekuatan regional. Namun, salah satu titik paling bersejarah adalah pada masa Sultan Mehmed II, atau yang dikenal sebagai sebutan Mehmed Al-Fatih, pada tahun 1453 Masehi. Ia berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun lamanya. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer biasa, tetapi juga tonggak sejarah dunia karena menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel juga kemudian dinamakan sebagai Istanbul dan menjadi pusat pemerintahan serta pusat peradaban Islam. Di bawah kepemimpinan Mehmed Al-Fatih, Turki Utsmani berkembang menjadi kekaisaran yang kuat dan disegani oleh dunia timur dan barat. Kejayaan Turki Utsmani mencapai puncaknya pada abad ke-16 ketika dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang memerintah dari tahun 1520 hingga 1566 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Turki Utsmani membentang sangat luas meliputi Asia Barat, Afrika Utara hingga Eropa Timur. Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia mengembangkan sistem hukum secara sangat rapi hingga mendapatkan gelar Al-Qanuni yang berarti penyusun hukum yang baik. Pada masa inilah Turki Utsmani tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga maju dalam budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Arsitektur menjadi sangat berkembang berkat arsitek legendaris yang bernama Mimar Sinan, tokoh di balik pembangunan Masjid Sulaimaniye dan berbagai bangunan megah lainnya yang masih berdiri hingga hari ini. Inilah periode yang sering disebut sebagai Golden Age atau zaman keemasan Kekaisaran Utsmani. Salah satu keunggulan Turki Utsmani adalah sistem pemerintahannya yang tertata. Di puncaknya ada sultan sebagai pemimpin tertinggi, sedangkan di bawahnya terdapat wazir yang agung, serta dewan yang mengatur administrasi negara. Dalam bidang militer, Utsmani memiliki pasukan elit yang bernama Janishari yang terkenal sebagai pasukan yang sangat kuat karena kedisiplinannya dan keberanian mereka. Pasukan ini menjadi kekuatan utama dalam banyak penaklukan besar. Dalam kehidupan sosial, Utsmani menerapkan sistem millet, yaitu sistem yang memberikan kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok non-muslim lainnya, seperti Kristen Ortodoks dan Yahudi. Mereka diperbolehkan menjalankan ibadah dan hukum internal mereka sendiri. Kebijakan ini membuat masyarakat Utsmani relatif harmonis meski terdiri dari berbagai etnis dan agama-agama lain. Turki Utsmani juga memberikan kontribusi besar dalam bidang peradaban. Di bidang arsitektur, lahir bangunan megah seperti Masjid Biru, Masjid Silimiye, dan pengembangan Hagia Sophia. Dalam ilmu pengetahuan, mereka memiliki ilmuwan dalam bidang astronomi, matematika, kedokteran, bahkan teknik militer. Kota Istanbul menjadi pusat ilmu dan budaya, tempat berkumpulnya pelajar dari berbagai wilayah yang ada di situ. Dalam perdagangan, Utsmani menguasai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Eropa. Hal ini menjadikan mereka negara yang sangat kaya dan berpengaruh dalam ekonomi global. Namun, memasuki abad ke-17, Turki Utsmani mengalami kemunduran yang sangat besar, disebabkan oleh beberapa penyebab faktor, di antara lainnya yaitu yang pertama, perebutan kekuasaan internal, lemahnya pasukan Janishari, korupsi dan buruknya administrasi negara, serta ketertinggalan teknologi dari Eropa yang sudah memasuki revolusi industri pada saat itu. Selain itu juga banyak sekali wilayah yang memberontak dan ingin sekali memisahkan diri, terutama di kawasan Balkan. Kekalahan demi kekalahan dalam peperangan Turki Utsmani ini membuat wilayah Turki menjadi sangat menyusut sekali. Puncaknya terjadi setelah Perang Dunia ke-1, yaitu pada tahun 1924 Masehi. Mustafa Kemal Atatürk secara resmi telah menghapus sistem kekhalifahan dan mendirikan republik baru atau mendirikan pemerintahan baru. Dengan ini berakhirlah kejayaan Turki Utsmani setelah bertahan lebih dari 600 tahun lamanya.
Demikianlah pembelajaran kita tentang sejarah Turki Utsmani, sebuah kekaisaran yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam dan meninggalkan warisan peradaban yang masih kita bisa lihat dan kita rasakan hingga hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.